Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, wali, santri dan santriwati Ma'had Bakkah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini anak-anak kita belajar secara online. Dan tentunya belajar online ini ada beberapa kendala. Dan ini menjadi kendala nasional, tidak hanya kendala pesantren. Namun di pesantren kendalanya lebih, karena kita ketahui pendidikan di luar sekolah-sekolah umum, SMP maupun SMA, mereka dalam pendidikannya itu lebih pada pembelajaran saja. Tapi di pesantren ada dua unsur dalam pendidikan, yaitu pembelajaran dan yang kedua adalah pengasuhan. Dan yang kedua ini merupakan karakteristik pesantren. Jadi pesantren tidak hanya mencerdaskan, tidak hanya mentransfer ilmu, akan tetapi pesantren juga mengawasi, memantau sejauh mana anak didik mengamalkan ilmu yang telah mereka dapat dari bangku sekolah mereka. Jadi kalau dalam pembelajaran saja ada kendalanya, sebagaimana yang dialami oleh sekolah-sekolah umum, terlebih pada pesantren. Terlebih pelajaran yang menjadi kebanggaan kita, ya, menjadi prioritas kita di pesantren ini adalah pelajaran bahasa Arab dan tahfidz. Belajar bahasa dengan online, terlebih santri-santri baru, tentunya ini bukan perkara yang mudah. Begitu juga tahsin, memperbaiki bacaan. Dan ini tentunya sangat wajar jika mayoritas wali santri mengharapkan segera anak-anak kita kembali ke pesantren melakukan pembelajaran offline. Dan tentunya ini juga didorong dari latar belakang keluarga-keluarga tersebut yang mungkin kebanyakannya adalah keluarga yang sehat, ya. Hanya terdiri dari orang-orang yang muda, tidak ada yang lanjut usia, gaya hidup yang sehat, makanan yang halal. Tentunya pandemi ini mungkin tidak berdampak pada mereka, sehingga sangat ingin untuk segera diberlakukan pembelajaran offline. Dan ini juga merupakan keinginan kita. Jadi kita pun juga risau. Kita juga mengalami kesulitan, kendala-kendala dalam pembelajaran online ini. Terlebih juga pengasuhan yang tentunya pada sebagian besar keluarga-keluarga kita itu belum bisa
menerapkan kehidupan yang kondusif untuk mendukung pembelajaran santri-santri kita. Namun kita memiliki kendala, ya, usaha-usaha telah kita lakukan, ya, menghubungi gugus tugas untuk rencana kita segera melakukan pembelajaran offline. Namun ternyata persyaratan yang mereka tentukan itu akan sulit kita penuhi. Di antara persyaratan tersebut, yang pertama, kapasitas ruangan hanya boleh diisi 50%. Artinya apa? Setiap kelas, setiap kamar, setiap ruang makan harus dibagi dua. Dengan dibaginya dua, maka pesantren harus menyediakan 2 kali lipat guru dari sekarang yang ada. Kelas 1, 1A misalnya, jumlahnya 30, maka harus dijadikan 2, dipisah 15. Jadi yang saat ini kelas 1 itu 2 kelas, harus dijadikan 4 kelas. Begitu juga kamarnya. Dari kapasitas yang ada harus dijadikan 2 dan dengan jarak. Maka ini tentunya akan sulit, bahkan sangat sulit untuk kita wujudkan. Kemudian juga pemantauan aktivitas sehari-hari semuanya harus dengan jaga jarak. Baik itu di kamar tidur, di kelas, antrian di ruang makan, antrian di kamar mandi, dan tentunya ini akan mengeluarkan energi yang tidak sedikit. Kemudian kalau sampai ada yang terpapar COVID-19, maka tentunya meskipun tidak begitu berdampak pada kesehatannya, hanya gejala ringan seperti sakit tenggorokan, itu harus dikarantina, dan begitu peraturannya. Tentunya dengan dikarantinanya santri, pikiran kita akan terpecah. Kita harus memperhatikan yang di rumah sakit, yang dikarantina, juga menghubungi keluarganya, dan tentunya akan was-was. Akhirnya tenaga kita akan terkuras. Maka dengan adanya kendala-kendala tersebut, dan ini kendala yang tentunya tidak sesuai dengan harapan kita, dan kita harus bersabar dengan keadaan ini. Dan tentunya kita juga tidak layak untuk mengutuk nasib kita. Kita mencela nasib, tentunya ini menyalahi syariat kita. Maka apa yang bisa kita lakukan? Sebelumnya di sini juga ada kabar gembira ya bagi kita semuanya. Meskipun dengan pembelajaran online, alhamdulillah santri-santri kita mampu melihat dari hasil UTS kemarin, masing-masing kelas itu yang nilainya merah atau anak-anak yang kita anggap kurang mampu itu berkisar antara 3 sampai 5 saja. Tentunya ini keberhasilan yang patut kita syukuri. Dan para asatidzah, para ustadz kemarin sudah bermusyawarah untuk memberikan solusi bagi santri-santri yang kurang ini. Dan insya Allah kita optimis
santri-santri yang tertinggal ini masih bisa kita handle. Di antara usulan dari sebagian ustadz kemarin, memberikan jam khusus bagi santri-santri yang kurang ini. Adapun pengasuhan, nah itu mungkin yang tidak bisa dilakukan dengan online. Ya, kalau pembelajaran insya Allah masih bisa kita handle ya, dengan kita lihat hasil ujian anak-anak kita. Namun tentunya pengasuhan ini yang tidak bisa kita lakukan secara online. Maka apa yang bisa kita lakukan? Tiada lain adalah menciptakan kehidupan pesantren di rumah-rumah kita. Apa sih kehidupan pesantren itu? Kehidupan pesantren tiada lain adalah kehidupan yang islami. Dan menciptakan kehidupan yang islami itu bukan hanya kewajiban pesantren, tapi juga kewajiban masing-masing keluarga. Dan di sini setiap kepala keluarga berkewajiban untuk menghidupkan kehidupan yang islami di dalam rumah tangganya. Dan ini merupakan kewajiban para kepala rumah tangga. Di dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian, hai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi tugas orang tua tidak hanya memberikan nafkah kepada anak-anaknya, tapi lebih dari itu, bagaimana dia menciptakan keluarganya, keluarga yang islami, sehingga dia bisa menyelamatkan keluarganya dari siksa api neraka kelak di hari kiamat. Sederhana sebenarnya, dan kami yakin bapak-bapak, ibu-ibu semuanya di rumah mampu melakukannya. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah mendisiplinkan anak-anak kita sebagaimana mereka disiplin ketika di pesantren. Waktunya tidur, tidur. Maka Bapak Ibu di sini menduduki posisi musyrif, pengasuh, yang pada hakikatnya orang tua itu adalah pengasuh yang utama, bukan musyrif pesantren. Jadi harus memberlakukan kedisiplinan. Waktunya tidur, tidur. Di pesantren maksimal jam 10. Maka anak kita disiplinkan, begitu jam 10 harus sudah tidur. Kemudian bangunnya, waktu sholatnya. Kalau yang berada di zona hijau, yang laki-laki tentunya berjamaah ke masjid. Yang masih di zona kuning, apalagi zona merah, maka dianjurkan di rumah, tapi tetap tepat waktu. Dan peran orang tua di sini sangat besar. Dia juga harus tepat waktu ketika mendisiplinkan anak-anaknya. Tidak hanya menuntut anaknya untuk sholat tepat waktu, tapi dia juga harus tepat waktu. Waktunya belajar, maka juga harus belajar tepat waktu. Kapan dimulainya dan kapan berakhirnya dipantau. Tidak bermain saat belajar. Waktunya makan, makan. Waktunya bermain, silahkan bermain. Dan begitu seterusnya. Jadi orang tua sebagai pengasuh di rumah memberlakukan kedisiplinan di pesantren di dalam rumahnya. Kemudian yang kedua,
adalah mengawasi. Jadi kedisiplinan tersebut akan terwujud apabila kita senantiasa mengawasi anak-anak kita. Mungkin beratnya di awal bagi anak-anak yang kurang disiplin. Namun ketika kita istiqomah dalam mendisiplinkan anak, maka lama-lama akan ringan. Anak tersebut akan disiplin dengan keistiqomahan kita mengawasi anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, menjadikan peraturan pesantren merupakan peraturan di rumah. Apa yang menjadi perintah di pesantren juga perintah di rumah. Apa yang menjadi larangan di pesantren juga menjadi larangan di rumah. Sudah ada panduan dari kesantrian, apa saja yang diperbolehkan, apa saja yang diperintahkan, apa saja yang tidak boleh, maka itu juga harus diberlakukan di dalam rumah. Maka apabila orang tua memberlakukan kehidupan seperti ini di dalam rumah, manfaatnya tidak hanya pada santri bakah yang ada di dalam rumah tersebut, tapi juga kakak dan adik-adiknya juga akan membawa manfaat. Saya yakin seperti itu. Maka sekali lagi kami yakin Bapak Ibu semuanya mampu, tinggal kemauan itu bergantung pada Bapak Ibu semuanya. Kalau kemampuan saya yakin mampu. Karena kami yang ada di pesantren ini tidak lebih baik daripada Bapak Ibu di rumah. Kemampuan kita sama. Adapun kemauan itu kembali kepada Bapak Ibu semuanya. Apakah Bapak Ibu menginginkan keberhasilan untuk anak-anak kita semuanya? Karena kita ketahui anak adalah aset yang paling berharga yang kita miliki. Di alam barzakh kelak, hanya anak-anak yang soleh dan solehah yang kita harapkan, bukan apa-apa lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah ini, dan alhamdulillah berdasarkan informasi ya optimis dari para ahli, ya, insya Allah tidak akan lama lagi wabah ini akan segera berakhir dan kita semuanya bisa beraktivitas seperti biasa, termasuk pembelajaran, aktivitas belajar, mengajar, pengasuhan di Ma'had Bakkah ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ini semuanya untuk kebaikan kita semuanya. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.